Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur cerita School 2015 part kedua nih men. Tenang, semua link ntar bakal kita taruh di kolom deskripsi deh. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Story Nema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Uhuy. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 얘들아 그만해! Oke, ngelanjutin part sebelumnya. Karena tertangkap basah, mau nggak mau mereka semua harus ikut ke kantor polisi. Tapi untungnya mereka bisa keluar dari kantor polisi dengan cepat atas bantuan Bujung yang menjamin mereka. Habis itu Bujung memperingatkan mereka biar nggak gelut lagi, apalagi di sekolah. Nah, karena masalah hari ini dianggap kelar, Bujung pun menyuruh mereka agar segera pulang ke rumah dan nggak bikin onar lagi. 따라와. Besoknya, Pak Kang sama Bujung dapat tugas dari Kepsek untuk menaikkan nilai-nilai muridnya sebelum UTS tiba, men. Kalau sampai mereka gagal, maka seluruh muridnya harus belajar di ruangan terbuka, yaitu di aula. Nah, abis dapat tugas berat dari Kepsek, tentu aja Pak Kang sama Bujung langsung ngasih tahu semua muridnya perihal nilai dan konsekuensinya. Ngedenger itu, para murid pun bersedia belajar keras agar nilai mereka naik dan gak dihukum belajar di aula. Dan setelah selesai ngasih pengumuman, Bujung kemudian ngebagiin nilai ujian evaluasi yang sebelumnya diikuti para murid nih men. Singkat cerita, jam pulang sekolah pun tiba. Seperti biasa, seorang siswa yang bernama Minki pulang tepat waktu karena udah dijemput sama ibunya. Nah, pas udah di dalam mobil, Minki ditanyain tentang nilai ujian evaluasinya. Dengan sedikit takut, Minki pun ngejawab kalau nilainya sedikit menurun gitu. Alhasil, besoknya ibu Minki langsung datang ke sekolah buat protes ke Bujung karena nilai anaknya yang turun itu. Ibu Minki meminta agar Bujung mengulang ujian evaluasi, soalnya dia tahu kalau ada beberapa soal ujian dari Bujung yang terkesan cacat. Ibu Minki mengetahui hal itu karena dia telah ngebawa soal ujian yang dibuat Bujung ke seorang ahli untuk diperiksa apakah soal tersebut layak untuk soal ujian atau enggak. Dan begitu emosinya udah tersalurkan, Ibu Minki pun pergi dari tempat itu. Nah, tahu kalau Bujung habis dilabrak ibunya Minki, salah satu teman gurunya pun ngasih tahu histori dari Ibu Minki, men. Yang mana Ibu Minki selalu melakukan protes-protes atau hal-hal seperti itu sejak kakaknya Minki bersekolah di situ dulu. Gara-gara hal itulah, Ibu Minki jadi sangat berpengaruh ke para wali murid lainnya, sekaligus kakak Minki juga jadi dapat nilai tertinggi di kelasnya. Di sisi lain, Jungho lagi ditemani gengnya buat nyoba ngambil motornya yang disita seorang preman gara-gara nggak bisa bayar utang gitu. Tentu aja, sang preman gak mungkin ngasih gitu aja sebelum Jungho bisa ngebayar utangnya. Hari pun berlalu, lagi dan lagi kelas Bujung bikin masalah dan kini Hakyung lah yang harus jadi korbannya. Gara-gara buku yang ditaruh di loker tiba-tiba udah basah dan rusak gitu. Makanya Bujung pun naik pitam dan berniat ngehukum murid-muridnya itu biar gak nakal lagi. Nah. Dari kejadian itu, Bujung jadi nggak masuk sekolah beberapa hari demi nenangin diri, men. Hingga di suatu hari pas jam olahraga, tiba-tiba
Setelah hubungan Bujung dengan murid-muridnya membaik, beliau akhirnya kembali semangat buat ngajar murid-murid Badungnya itu dalam kelas tambahan. Sementara Pak Kang ngajar murid-murid yang normal untuk pelajaran selanjutnya. Tapi karena ngeliat kondisi kelas yang kurang kondusif untuk belajar, Pak Kang justru mengajak Bujung dan semua murid pergi ke lapangan olahraga, men. Besoknya, pas jam pelajaran matematika, Hungso ketahuan gak bawa buku yang membuatnya harus mendapat peringatan dari Pak Wong. Jadi, kalau Hungso ketahuan sekali lagi gak bawa buku pelajaran, maka Hungso harus dikeluarin dari sekolah. Ngelihat ada yang gak beres, pas jam istirahat, Namsun nemuin Jungho dan antek-anteknya buat nanyain perihal buku Hungso barusan. Dan bener aja, men, Jungho ngaku kalau dia sengaja nyembunyiin buku Hungso biar dapat masalah. Ngedenger itu, Namsun pun menawarkan diri untuk melakukan sesuatu buat Jungho, tapi sebagai gantinya, dia nggak boleh ngegangguin Hungso lagi. Menyadari dirinya dalam posisi menang, Jungho pun nyuruh Namsun agar nyuri soal ujian sastra, biar mereka bisa lolos ujian dengan mudah. Nah, karena dilema dengan pilihan yang diberikan Jungho, Namsun pun pergi ke ruang guru berniat untuk menemui Bujung. Namun sayangnya di sana cuma ada Pak Kang, sementara Bujung lagi berobat ke dokter, men. Mengetahui hal itu, Namsun pun berkonsultasi tentang apa yang harus dia lakukan dengan dilemanya itu lewat puisi. Oke, begitu keluar dari ruang guru, dengan terpaksa Namsun menyetujui rencana Jungho agar Hungso nggak kenapa-napa. Hingga di malam harinya, Namsun langsung melakukan aksinya dengan dibantu Jungho yang mematikan aliran listrik untuk sementara agar Namsun punya cukup waktu buat ngambil soal itu tanpa ketahuan CCTV. Tapi setelah melakukan aksinya itu, bukannya ngasih soal ujian, Namsun malah balik ngancam Jungho dan kawan-kawan biar nggak macem-macem lagi sama dia dan Hungso. Soalnya dia punya bukti foto saat tadi Jungho dan kawan-kawan lagi matiin aliran listrik. Gara-gara itu, Jungho dan kawan-kawan pun kalah lagi dan cuman bisa diem, men. Hari pun berlalu begitu kenceng. Kini hari ujian pun tiba. Di ruang guru, Wakasek membagikan soal ujian dan mengingatkan para guru agar mengecek kembali jumlah soal saat akan membagikan ataupun selesai ujian. Karena kalau sampai kurang, berarti ada yang mengambil soal tersebut dan kemungkinan besar soal tersebut akan bocor. Setelah semua siap, para guru pun pergi ke kelas masing-masing dan ujian pun dimulai. Kemudian pas selesai ujian, para guru dikagetkan dengan kabar hilangnya satu soal ujian sastra, men. Ngedengar itu, Bu Kepsek langsung memerintahkan para guru agar mencari tahu kapan soal tersebut hilang. Kalau soal itu hilang sebelum ujian, maka ujian ulang akan diselenggarakan karena soal itu pasti udah bocor di kalangan para murid. Tentu aja, para guru pun langsung melakukan segala cara untuk mengetahui kapan soal itu dicuri. Namun tiba-tiba Wakasek datang dan langsung ngasih tahu Pak Wong kalau malam sebelum ujian sempet ada mati listrik. Ngedengar itu, Pak Wong, Bujung, dan Pak Kang langsung ngecek CCTV buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sayangnya para guru nggak mendapat petunjuk apapun, men. Nggak mau nyerah gitu aja, Pak Wong minta izin untuk mengecek kamera dashboard mobil Pak Kang karena udah 2 hari mobil Pak Kang berada di sana. Dan saat diperiksa, mengetahui adanya petunjuk, besoknya Pak Wong langsung nyidang Hungso karena ciri-ciri orang yang berada di rekaman kemarin sangat mirip sama dia. Namun tentu aja Hungso nggak ngaku, entah karena emang itu bukan dia atau dia nggak mau ngaku aja. Sampai nggak lama, Namsun datang Mbak Pahlawan kesorean dengan mengaku kalau dialah pelakunya. Ngedengar itu, tentu aja Pak Wong langsung nyidang Namsun dan menyuruh Hungso untuk kembali ke kelasnya.
Tapi di sini Namsun ngasih kesaksian yang agak unik, men. Dimana dia emang sempat kepikiran buat nyuri soal, tapi akhirnya dia nggak ngelakuin hal itu karena tahu kalau itu salah. Nah, dikarenakan masalah semakin jelimet, ruwet bin rumit, Bu Kepsek pun berniat nyerahin masalah ini ke polisi. Namun, Pak Kang meminta waktu sehari aja buat mecahin masalah tersebut. Soalnya, Bujung sama Pak Kang masih nggak rela kalau muridnya harus berurusan sama polisi. Dan nggak pakai lama, sepulang sekolah, Pak Kang mengajak Bujung untuk melakukan misinya memecahkan masalah itu. 아유 오랜만이에요. 안녕하십니까. 네. 혹시 그 장 원장님 계세요? Alhamdulillah, besoknya Pak Kang sama Bujung berhasil mecahin masalah tersebut, men. Yang faktanya, si pelaku adalah orang dari sekolah lain yang mencoba menjual soal ujian tersebut ke sebuah tempat les gitu. 보안에 신경 좀 써주세요. 이게 도대체 뭡니까? Oke, begitu masalah kelar, Pak Kang dan Bujung kembali ke kelas buat ngasih tahu tentang ujian susulan yang akan segera dilaksanakan. Selain itu, mereka juga ngingetin semua murid agar berhati-hati dalam memilih tempat les. Nah, di saat Pak Kang mau balik ke kantor itulah untuk pertama kalinya si Namsun berterima kasih karena telah membantunya bebas dari tuduhan nyuri soal ujian, men. Oke, balik lagi ke para murid yang sedang belajar untuk ujian ulang. Saking pentingnya ujian tersebut, Hakyung bahkan sampai minum puyer yang katanya puyer itu adalah obat sakit kepala demi agar dia bisa tetap belajar. Gak cuma Dek Hakyung, bahkan teman-teman sekelasnya juga ada yang bikin racikan herbal biar bisa tetap begadang buat belajar gitu. Sampai akhirnya hari ujian ulang pun tiba. Sebelum melakukan ujian, Dek Hakyung mengawalinya dengan minum puyer lagi tuh, men. Dan begitu ujian dimulai, Dek Hakyung kelihatan kayak panik, pucat, dan gak sehat gitu. Hingga di saat ujian berakhir, 진짜 맛있다. 거기 어디냐? 내가 쏠게. singkat cerita, Dek Hakyung akhirnya sadar dari pingsannya nih, men. Setelah diperiksa, dokter pun mengetahui fakta kalau puyer yang diminum Dek Hakyung selama ini adalah obat begadang. Dan hingga saat ini, Hakyung ternyata belum tidur beberapa hari demi ujian tadi. Menindaklanjuti diagnosa dokter tadi, pas mau pulang, Bujung nanya kenapa Hakyung sampai ngelakuin semua itu. Disinilah Bujung akhirnya tahu kalau Hakyung ngelakuin itu karena saking terobsesinya sama kakak-kakaknya yang bisa masuk kampus yang sangat bagus dengan usahanya sendiri gitu. Hari pun berlalu begitu kewenceng. Akhirnya nilai ujian udah keluar dan Pak Kang pun langsung ngebagiin ke para murid nih, men. Nah, setelah pembagian nilai kelar, Namsun tiba-tiba disamperin beberapa temannya yang pengen mastiin apa bener dia sama Hungso dulu satu SMP. Tentu aja Namsun pun membenarkan hal itu, sekalian ngasih tahu semuanya kalau dia dulu harus nggak naik kelas 1 kali, bahkan akhirnya dikeluarin dari SMP. Karena itulah Namsun masuk di SMA tersebut lewat jalur ujian kualifikasi, soalnya dia nggak punya ijazah SMP. Sementara Minki yang baru nyampe rumah langsung disambut oleh sang ibu yang nanyain tentang nilai ujiannya. Minki cerita tuh kalau kali ini dia salah satu jawaban dan jadi nggak dapat nilai sempurna gitu. Gara-gara itu, seperti yang udah-udah kalian tahu kan? Ya betul, Ibu Minki mengajak para wali murid lainnya datang ke sekolah untuk melakukan aksi protes ke Bujung dan Pak Kang tentang ujian ulang itu. Soalnya, gara-gara ujian ulang tersebut, nilai anak-anak mereka jadi turun karena adanya perbedaan bobot pada soal. Seperti yang sudah-sudah, lagi-lagi Ibu Minki memojokkan pihak sekolah dengan menunjukkan hasil pemeriksaan profesor sastra dari kampus terkenal di Korea yang bilang kalau ada beberapa soal yang tergolong lebih sulit dari ujian sebelumnya. Ditambah lagi, Ibu Minki juga menyinggung tentang Hungso sama Jungho yang merupakan seorang pembuli di sekolah. Karena itu semua, pas rapat udah kelar, kepala sekolah memerintahkan Wakasek agar menyampaikan ke Bujung sama Pak Kang untuk membuat survei kekerasan agar mengetahui apakah emang bener Hungso adalah seorang pembuli gitu. Singkat cerita, sepulang sekolah, Minki yang udah kesel akhirnya protes ke ibunya.
Dia sebenarnya nggak pernah suka ngeliat ibunya pergi ke sekolah untuk ngelakuin hal seperti itu terus-menerus. Karena faktanya, kakak Minki nggak pernah keluar kamar selama 2 tahun disebabkan rasa depresinya atas perbuatan sang ibu yang telah membebaninya selama ini. Padahal mereka cuma pengen dapat nilai sempurna dengan cara yang normal seperti pada umumnya, bukan dengan cara protes dan memojokkan pihak sekolah kayak gitu. 잘못했어요, 엄마. Besoknya, Pak Kang sama Bujung pun ngebagiin formulir survei dari sekolah sesuai perintah kepala sekolah, men. Di sana, para murid disuruh menulis sejujur-jujurnya apakah ada pembulian atau enggak di sekolah itu. Dan jika ada, para murid harus menuliskan nama pembuli tersebut sekaligus menuliskan kasus yang terjadi. Nah, begitu hasil survei terkumpul, Pak Kang sama Bujung pun kembali ke ruang guru untuk memeriksanya. Namun alangkah terkejutnya mereka begitu ngelihat banyaknya survei yang bilang kalau Hungso sering ngebully Namsun gitu. Sempat terjadi persilangan pendapat antara Pak Kang sama Bujung, di mana Pak Kang pengen nyelamatin murid lainnya dan mengeluarkan Hungso, sedangkan Bujung ingin menyelamatkan semua siswa agar bisa naik kelas 3 bareng-bareng. Hingga dicapailah jalan tengah dengan meminta bantuan Pak Wong untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan sebagai usaha pencegahan, Pak Wong pun langsung menginterogasi para siswa satu persatu untuk memastikan apakah benar Hungso seorang pembuli. 애들이 하는 얘기가 사실이냐? 전 그냥 애들이 그러길래. 걔 요즘 사는 게 아닐 겁니다. 좋냐? Nah, setelah mendengar kesaksian para murid terutama Namsun, Pak Wong pun langsung rapat sama kepala sekolah untuk menentukan langkah selanjutnya. Hingga didapatkanlah keputusan dari kepala sekolah untuk mengeluarkan Hungso sebelum Ibu Minki mendengar masalah tersebut dan ikut campur lagi. Menariknya, Pak Wong gak langsung nurut gitu aja dan mutusin buat interogasi Hungso terlebih dahulu, men. Walau akhirnya interogasi tersebut tak membuahkan hasil, soalnya Hungso sendiri gak mau ngaku. Pak Wong pun akhirnya ngingetin Hungso lebih baik gak deket-deket lagi sama Namsun mulai dari sekarang. Bukannya nurut biar bisa lulus dengan tenang, lah kok Hungso malah ngelakuin ini, men. Gara-gara itu, Hungso sama Namsun otomatis harus dibawa ke ruang BK dong. Di sini, Namsun meminta maaf atas kejadian yang menimpa Hungso dulu. Dan karena udah terlanjur kecewa, Hungso tetap gak mau maafin, bahkan gak mau berteman kayak dulu lagi. Sementara itu, Pak Kang sama Bujung dipanggil kepala sekolah ke kantor buat ngobrolin masalah nilai murid mereka yang menurun, men. Atas dasar itulah, Bu Kepala Sekolah meminta mereka berdua agar memberi pelajaran tambahan di jam malam. 저랑 처음에 한 약속을 지킬 수 있는 방안을. Besoknya, Namsun nyamperin 2 wali kelasnya buat nanyain apakah Hungso jadi dikeluarin atau ditransfer ke sekolah lain lagi. Tapi saat ini wali kelas belum bisa mutusin, soalnya sekolah bakal ngerapatin dulu sama komite kekerasan buat mutusin hal tersebut. Sampai beberapa saat kemudian kelas Bujung dimulai nih ceritanya. Saat itu Bujung meminta para murid untuk mengarang puisi berdasarkan pengalaman mereka. Sampai gak lama Namsun bersedia membacakan puisinya di depan orang sekelas, yang mana isinya adalah tentang masalahnya dengan Hungso dulu, men. Dan faktanya, dulu Hungso bercita-cita menjadi pemain sepak bola gitu. Makanya dia harus keluar dari geng Namsun yang menyebabkan dia harus diajar sebagai tanda perpisahan. Tapi dalam insiden tersebut, Namsun gak sengaja mematain kaki Hungso yang membuatnya gak bisa ngelanjutin cita-citanya. Dan semenjak saat itu, Namsun ngerasa bersalah bahkan meninggalkan Hungso saat dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, rapat bersama komite kekerasan pun dimulai. Gak pakai basa-basi, Pak Kang langsung ngejelasin kepada peserta rapat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ngedengar penjelasan Pak Kang, Ibu Minki yang merupakan perwakilan dari komite kekerasan ingin mengeluarkan Hungso dari sekolah. Nah, karena saat itu adalah rapat terbuka, mereka semua pun akhirnya mengambil voting untuk memutuskan Hungso harus keluar atau enggak. 박흥수 학생 퇴학 처분에 찬성하시는 분은 3분입니다. 그럼 저 찬성과 반대 3대 3이네요. 강세찬 선생님 의견은 어떠신가요? 저는 퇴학을 찬성합니다. Malam harinya, Bujung nyoba buat ngebujuk Hungso biar gak putus sekolah nih ceritanya.
Tapi dia harus gagal soalnya rumahnya kelihatan kosong gitu. Sampai nggak lama dia ketemu sama Namsun yang berniat ngebujuk Hungsu juga. Di sini akhirnya kita semua tahu kalau Namsun sama Hungsu dulunya deket banget men. Dan gara-gara kedekatan itu juga Namsun jadi sangat marah dan gak sengaja mematahin kaki Hungsu ketika dia mau keluar dari geng buat ngejar cita-citanya. Hingga akhirnya Namsun berhasil nemuin Hungsu. Di sini Namsun ngebujuk Hungsu biar masuk sekolah soalnya dia nggak jadi dikeluarin. Dan lagi-lagi mereka pun berdebat hingga akhirnya Hungsu bersedia datang ke sekolah tapi dengan satu syarat, yaitu Namsun harus melepaskan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Soalnya Hungsu pengen Namsun ngerasain apa yang dia rasain saat dia harus ngelepas cita-citanya sebagai footballer. Besoknya di kelas, Bujung nyuruh Namsun ngehubungin Hungsu soalnya lagi-lagi dia nggak masuk sekolah. Mengetahui kalau Hungsu nggak bakal datang ke sekolah gitu aja, Namsun pun ngebujuk Hungsu lewat telepon kalau dia udah siap ngasih tahu dan ngelepasin sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Dan bener aja men, pas kelas mau kelar, Hungsu akhirnya datang. Lalu pas mau pulang, Namsun ngasih surat pengunduran diri ke Bujung. Abis itu dia nyamperin Hungsu. Gak pakai basa-basi lagi, Namsun pun ngasih tahu kalau dia udah ngelepasin sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Namsun bilang dia bukan ngelepasin sekolah yang dianggapnya berharga, tapi dia melepaskan Hungsu sahabat terbaiknya agar dia tetap bersekolah dan mendapatkan ijazah. Hari-hari pun berlalu, pas Pak Kang lagi ngabsen, tiba-tiba dia dibuat heran soalnya tumben-tumbenan Namsun gak hadir di sekolah. Nah, sehabis ngajar, Bujung ngasih tahu Pak Kang tentang surat pengunduran diri yang diberikan Namsun kemarin. Ngelihat tingkah laku Namsun yang nggak kayak biasanya, Pak Kang berniat ngebujuk dia agar mau kembali ke sekolah lagi sampai lulus. Dan nggak pakai lama, sepulang sekolah, Pak Kang langsung ngejemput Namsun yang ternyata udah bekerja jadi mas-mas pom bensin gitu. Sampai akhirnya Pak Kang ngebawa Namsun ke sekolah, terus ngenasehatin dia betapa pentingnya pendidikan buat masa depannya sendiri. Ya namanya anak muda ya kan, Namsun cuman cuek aja terus cabut dari situ. Gak berhenti di situ aja men, masalah baru kemudian muncul ketika kepala sekolah nyuruh Pak Kang sama Bujung agar mengajar dengan kemampuan dan cara terbaiknya. Soalnya kepala sekolah berniat menggunakan salah satu metode pembelajaran aja yang nantinya biar para murid sendiri aja yang memilih. Kepala sekolah ngelakuin hal itu sendiri karena cara mengajar mereka berdua yang cukup berbeda. Setelah dapat mandat dari kepala sekolah yang kayak gitu, Pak Kang sama Bujung pun mengajar dengan kemampuan terbaiknya. 일어나자. 목 안 아프니 목 돌아가겠다. 누구예요? Singkat cerita, setelah melewati hari yang begitu padat, Namsun akhirnya dipanggil ke sekolah untuk memutuskan apakah dia lanjut atau enggak. Tapi tiba-tiba Pak Kang masuk ke ruangan tersebut lalu meminta izin Bujung untuk mengajak ngobrol Namsun empat mata. Namun ternyata Pak Kang malah ngebujuk Namsun biar mau lanjut sekolah dengan cara yang enggak masuk akal men. Setelah kejadian itu, Hungsu nyuruh Namsun biar masuk sekolah aja sebab baginya udah gak ada bedanya Namsun masuk atau enggak. Karena bagaimanapun Namsun udah ninggalin dia 3 tahun lalu saat dia lagi ngejalanin masa terburuknya. Dan hal itulah yang akhirnya jadi kekecewaan Hungsu yang paling dalam selama hidupnya. Di sisi lain, Jungho beserta jajarannya dikejutkan oleh Kang Debt Collector yang udah ngejual motor Jungho dan membeli motor yang baru men. Nah, karena kesel ya kan, Jungho jadi punya ide buat nyuri motor itu tapi dengan menggunakan jasa kurir Namsun. Karena kebetulan Jungho masih kesel ke Namsun sama Hungsu gara-gara dia kalah gelut tempo hari. Oleh karenanya, Jungho pengen ngejebak mereka berdua biar digebukin para debt collector gitu. Sedangkan di sekolah, kepala sekolah meminta para murid agar memilih metode pembelajaran Bujung atau Pak Kang men. Soalnya dia mau nentuin metode mana yang akan digunakan untuk pembelajaran ke depan. Karena itu, para murid pun jadi gaduh. Gimana enggak, mereka udah pusing mikirin ujian, sekarang malah disuruh milih dengan pilihan yang sulit. Sampai gak lama, salah satu anak buah Jungho ngasih tahu Hungsu tentang Namsun yang akan dijebak gitu.
Tentu aja, Hungsu pun langsung pergi nyamperin Namsun yang lagi nganter motor curian tersebut. Sesampainya di TKP, Hungsu ngejelasin kalau Namsun dijebak dan berniat ngajak dia kabur menyelamatkan diri. Tapi belum juga sempat kabur dari lokasi, lah kok tiba-tiba bersambung. Kisah yang jelimet. Gimana? Masih lanjut dong? Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.